Shalom sahabat Alkitab, senang sekali bisa bersama-sama dengan sahabat Alkitab. Kembali lagi kita akan belajar mengenai Alkitab. Kita akan membaca dan kita akan memahami, mempelajari, membahas isi Alkitab ayat per ayat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai topik kita pada saat ini. Kita akan belajar mengenai hidup orang percaya bersama dengan Allah. Bagaimanakah hidup orang percaya pada hari kebangkitan? Bagaimanakah hidup orang percaya pada hari penghakiman? Dan bagaimanakah hidup orang percaya pada hari di saat Tuhan datang yang kedua kali menjadi hakim yang adil. Kita akan membaca dalam Lukas. Kita akan membaca dalam Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Kita membaca dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 43. Berbunyi demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sobat Alkitab yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas 23 ini menerangkan bahwa peristiwa Yesus di kayu salib, di mana ada dua orang penjahat yang berbicara dengan Yesus. Yang seorang mengolok-olok Yesus, dan sehingga yang penjahat yang satunya lagi menegur yang penjahat yang mengolok-olok Yesus itu. Yang mereka bertiga, yaitu Yesus di dalamnya itu digantung di kayu salib. Dan ketika penjahat yang menegur itu berkata demikian, lalu dalam ayatnya yang ke-42 ini Yesus berkata, maksudnya yang penjahat ini berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jadi seorang penjahat yang digantung di kayu salib ini mempercayai bahwa Yesus adalah Raja. Jadi dengan dasar itu Yesus berkata kepada penjahat ini bahwa, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya," dalam ayatnya yang ke-43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi dengan percayanya penjahat ini kepada Yesus, maka Yesus menjamin penjahat ini itu ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus.
Jadi kita lanjut dalam Filipi 3 ayatnya yang ke Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21. Berbunyi demikian, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi maksudnya di sini, pada hari kebangkitan, pada hari orang-orang percaya diangkat, itu tubuh kita atau tubuh orang percaya itu akan diubah menjadi tubuh yang mulia, yang serupa dengan Yesus waktu terangkat ke sorga. Jadi tubuh kita ini, tubuh orang percaya ini akan berubah, akan diubah menjadi tubuh yang mulia, yang sama dengan tubuh Yesus waktu diangkat ke sorga, waktu Yesus terangkat ke sorga. Jadi waktu Yesus terangkat ke sorga, tubuh Yesus itu adalah tubuh mulia. Jadi kita pun sebagai orang percaya akan mengalami hal yang demikian pada hari kesudahannya. Jadi tubuh kita yang fana ini, yang hina ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Kemudian kita lanjut dalam Wahyu 2 ayat 7. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi sahabat Alkitab yang kasih dalam Tuhan, di saat kita menjadi atau tubuh kita menjadi tubuh yang mulia karena kita percaya kepada Yesus dan kita melaksanakan segala yang diperintah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita terangkat ke sorga, terangkat ke Firdaus sebagai tubuh yang mulia. Kita meninggalkan tubuh yang fana seperti ada dalam Filipi 3 ayat 21 tadi. Kita meninggalkan tubuh kita yang fana, kita melepaskan tubuh kita yang fana, sehingga kita diubah menjadi tubuh yang mulia, sehingga kita terangkat ke Firdaus. Dan sewaktu kita di Firdaus, kita diberi makan oleh Allah, diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Bisa dimengerti ini sahabat Alkitab. Jadi waktu hari kesudahan, kita percaya kita ke Firdaus dengan tubuh kita yang mulia. Sampai di Firdaus, kita akan diberi makan oleh Allah buah dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Kemudian, apakah pohon kehidupan? Apa khasiat dari pohon kehidupan sehingga kita diberi makan buah dari pohon kehidupan oleh Allah? Kita membaca dalam Kejadian 3 ayat 22. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22.
Berbunyi demikian, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita membaca di sini, dalam kalimat di sini, maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi sahabat Alkitab yang kasih dalam Tuhan, sewaktu kita memakan buah dari pohon kehidupan, kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Allah di Taman Firdaus. Jadi bisa dipahami ini di saat hari penghakiman atau hari kesudahan, kita yang percaya diangkat oleh Allah dengan tubuh yang mulia, sesampai di Firdaus kita diberi makan pohon kehidupan oleh Allah, sehingga kita bisa hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di Firdaus. Saya kira demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.